SMP Islam Al-Wafa. Assalamualaikum teman-teman semua, kembali bersama Master Simple. Pada kesempatan kali ini, Master akan membahas materi fisika SMP. Bab yang akan kita pelajari kali ini adalah partikel materi. Di bab partikel materi, teman-teman akan belajar beberapa hal. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang atom. Mulai dari perkembangan teori atom, struktur atom, dan penulisan notasi atom. Kemudian, yang kedua, kita akan belajar tentang molekul, baik molekul unsur dan molekul senyawa. Kemudian, kita juga akan belajar tentang ion, anion, dan kation. Kita awali dengan perkembangan model atom. Teman-teman, pandangan tentang atom diawali oleh seorang filsuf yang bernama Demokritus pada tahun 463 sampai dengan 370 sebelum Masehi. Menurut Demokritus, atom berasal dari kata atomos. Dalam bahasa Yunani, a berarti tidak dan tomos berarti memotong atau dibagi. Jadi, atom adalah bagian terkecil suatu zat yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Pandangan Demokritus tentang atom tidak dapat dianggap sebagai pandangan ilmiah, karena tidak didasari oleh fakta-fakta empiris atau percobaan-percobaan. Perkembangan teori atom diawali pada tahun 1803 oleh John Dalton, kemudian diteruskan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897, kemudian teori atom terus berkembang. Pada tahun 1911, Rutherford menyampaikan teorinya tentang atom. Kemudian pada tahun 1913, Niels Bohr juga menyampaikan teori tentang model atom. Kemudian di tahun 1927, Erwin Schrödinger juga menyampaikan teori tentang atom. Di tahun-tahun berikutnya pun banyak ilmuwan-ilmuwan yang menyampaikan perkembangan model atom. Nah, pada pelajaran SMP, kita hanya akan membahas 4 teori tentang perkembangan model atom. Mulai dari John Dalton, kemudian Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr. Baik, kita lanjut ke pembahasan teori atom John Dalton. Menurut John Dalton, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang sudah tidak dapat dibagi lagi, dan masih memiliki sifat sama dengan unsur tersebut. Teori Dalton ini senada dengan pengertian yang disampaikan oleh Demokritus. Kemudian menurut Dalton, atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Kemudian yang pengertian ketiga menurut Dalton adalah atom-atom dari suatu unsur yang sama mempunyai massa, sifat, dan ukuran yang sama pula. Begitu pula dengan atom dari unsur yang berbeda. Kemudian teori keempat menurut Dalton adalah atom dari suatu zat tidak dapat diubah menjadi atom zat lain. Kemudian yang terakhir, suatu senyawa merupakan hasil reaksi antara atom-atom unsur penyusunnya dengan perbandingan tertentu. Nah, teori atom Dalton diilustrasikan dengan gambar seperti berikut. Jadi menurut Dalton, atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Nah, teori atom Dalton ini dianggap sebagai teori atom ilmiah yang pertama kali, karena didasarkan pada fakta temuan eksperimen atau percobaan, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Nanti teman-teman akan mempelajari lebih lanjut di SMA. Kita lanjut ke teori atom berikutnya. Perkembangan model atom berikutnya disampaikan oleh J.J. Thomson. Nah, Thomson adalah penemu elektron. Dengan temuannya ini, ia menganggap bahwa atom terdiri atas materi yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif yang tersebar merata di dalamnya. Sering disebut teori atom roti kismis. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Jadi menurut Thomson, atom itu adalah bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif. Jadi menurut Thomson, atom itu seperti roti kismis karena elektron-elektron menyebar dalam atom sebagai kismis yang menyebar di seluruh bagian dari atom tersebut. Model atomnya mulai dapat menjelaskan sifat listrik dari suatu unsur.
namun masih belum bisa menjelaskan bagaimana susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Jadi susunan muatan positif dan negatif dalam atom yang disampaikan oleh J.J. Thomson itu masih belum bisa dijelaskan. Jadi pendapatannya masih acak, teman-teman. Lanjut ke perkembangan model atom berikutnya, yaitu teori yang disampaikan oleh Rutherford. Nah, Rutherford adalah penemu inti atom. Hal ini didasarkan pada percobaan penembakan sinar alfa pada lempeng logam emas yang sangat tipis. Kemudian di dekat lempeng logam emas tadi ditempatkan plat zinc sulfida yang dapat berpendar atau bercahaya ketika terkena sinar alfa. Kita lihat di sini sumber sinar alfa kemudian dipancarkan ke lempeng emas. Nah, ternyata hasil percobaannya menunjukkan bahwa sebagian besar sinar alfa diteruskan. Hanya sebagian kecil saja yang dibelokkan atau dipantulkan. Ini adalah gambaran percobaan Rutherford. Jadi, sinar alfa yang ditembakkan ke lempeng emas yang tipis banyak yang diteruskan, akan tetapi ada juga yang dipantulkan atau dibelokkan. Hal ini menunjukkan bahwa sinar alfa tersebut seperti menabrak sesuatu yang besar. Nah, maka dari percobaan tersebut, Rutherford mengambil kesimpulan yang pertama, atom tersusun atas inti atom yang sangat kecil yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron. Kemudian, menurut Rutherford juga, massa atom terpusat pada inti atom. Yang ketiga, sebagian besar ruang dalam atom merupakan ruang kosong, dengan diameter atom sekitar 10⁻⁸ cm, sedangkan diameter inti atom hanya sekitar 10⁻13 cm. Namun, model atom yang disampaikan oleh Rutherford belum bisa menjelaskan kenapa elektron tidak tertarik ke inti atom, karena intinya bermuatan positif, sedangkan elektronnya bermuatan negatif. Harusnya mereka akan saling tarik-menarik, tapi Rutherford belum bisa menjelaskan kenapa elektron tidak tertarik ke inti atom. Berikutnya, perkembangan atom disampaikan oleh Niels Bohr. Teori atom Niels Bohr menyempurnakan model atom Rutherford dengan menganggap elektron sebagai sebuah partikel yang mempunyai orbit tertentu dan memiliki tingkat energi tertentu. Untuk berpindah dari satu orbit ke orbit yang lain, elektron harus melepaskan atau menerima energi. Jadi model atom Bohr menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom. Bedanya dengan Rutherford, elektron pada model atom Bohr terdapat di lintasan atau orbit-orbit tertentu. Nah, setiap orbit memiliki tingkat energi tertentu. Jika elektron berpindah dari kulit dalam ke kulit luar, maka elektron menyerap energi. Sedangkan, jika elektron berpindah dari kulit luar ke kulit dalam, maka elektron melepaskan energi. Nah, lalu, model atom mana yang digunakan dalam pembelajaran di SMP? Pada perkembangannya, teori mengenai atom terus berkembang seiring dengan penemuan-penemuan unsur dari atom sendiri, seperti elektron, proton, neutron, dan quark. Di pelajaran SMP, model yang digunakan adalah model atom Niels Bohr. Akan tetapi, inti atom akan terisi oleh proton dan neutron. Kita lihat gambar berikut. Ini adalah model atom yang digunakan di SMP, yaitu atom terdiri dari inti atom dan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom tersebut. Inti atom terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral, sedangkan elektron bermuatan negatif dan mengelilingi inti atom tersebut. Ini yang akan kita gunakan untuk menggambarkan model atom di SMP. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang penulisan notasi atom. Teman-teman, perlu diketahui bahwa proton merupakan partikel yang bermuatan +1 yang ditemukan oleh Goldstein. Proton mempunyai massa 1,0073 SMA. Nah, SMA itu apa? SMA adalah satuan massa atom. Dengan nilai 1 SMA adalah 1,6 kali 10⁻⁻24 gram. Nah, kemudian, elektron mempunyai lambang E dan mempunyai muatan -1 dengan massa
5,4859 kali 10 pangkat minus 4 yang ditemukan oleh Thomson. Di sini terlihat bahwa massa proton lebih besar daripada massa elektron. Kemudian neutron. Neutron adalah partikel yang tidak bermuatan, memiliki massa 1,0087 SMA, mirip dengan massa yang dimiliki oleh proton. Dan neutron ditemukan oleh Chadwick. Penulisan notasi atom ditampilkan sebagai berikut. Dengan X adalah lambang atom, kemudian A nomor massa, dan Z adalah nomor atom. Jadi teman-teman, penulisan atom umumnya ditulis dalam bentuk notasi seperti ini. X menunjukkan lambang atom, A menunjukkan nomor massa, dan Z menunjukkan nomor atom. Nomor massa merupakan penjumlahan antara proton dan neutron dalam inti atom. Inti atom itu juga disebut sebagai nukleon. Sedangkan nomor atom sama dengan jumlah proton atau sama dengan jumlah elektron. Hal ini berlaku jika atom tersebut netral atau tidak bermuatan. Baik, kita langsung ke contoh. Misal ada sebuah atom dengan penulisan seperti berikut. Ini adalah atom natrium. Nah, mari kita hitung berapa jumlah proton, kemudian berapa jumlah elektron, dan berapa jumlah neutron yang ada pada atom berikut. Jumlah proton itu sama dengan nomor atom. Kita lihat di situ nomor atomnya 11, berarti jumlah protonnya adalah 11. Kemudian jumlah elektron. Karena di sini tidak ada muatan, tidak ada tanda plus atau minus, maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Jadi kalau jumlah protonnya 11, maka jumlah elektronnya juga 11, teman-teman. Kemudian, kita menghitung jumlah neutron. Jumlah neutron adalah nomor massa dikurang dengan nomor atom. Kita lihat di sini nomor massanya adalah 23. Sedangkan nomor atomnya adalah 11. Berarti, jumlah neutronnya adalah 23 dikurang dengan 11. Atau sama dengan 12. Kita lihat contoh berikut. Ini adalah atom oksigen. Nah, dari sini kita bisa langsung melihat bahwa jumlah proton atom oksigen itu sama dengan nomor atomnya. Jika nomor atomnya 8, maka jumlah protonnya juga 8. Kemudian jumlah elektron. Jumlah elektron, karena atom ini atom tidak bermuatan, maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton, yaitu 8. Kemudian jumlah neutron. Jumlah neutron adalah pengurangan antara nomor massa, yang nilainya 16, dikurang dengan nomor atom, yang nilainya 8. Berarti 16 dikurang 8 adalah 8. Jumlah neutronnya adalah 8, teman-teman. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang molekul. Nah, teman-teman, molekul itu adalah gabungan dari dua atau lebih atom, baik yang sejenis maupun yang berbeda jenis. Jadi, kumpulan atom-atom, baik sejenis atau berbeda jenis, kita sebut sebagai molekul. Ada dua jenis molekul. Yang pertama adalah molekul unsur, yang kedua adalah molekul senyawa. Apa bedanya? Nah, molekul unsur adalah molekul yang terdiri dari atom-atom yang sejenis. Jadi, penyusun molekul unsur adalah atom-atom yang sejenis. Contoh, molekul gas nitrogen ditulis dengan N2. Ini disebut sebagai molekul diatomik. Di itu artinya 2. Berarti molekul diatomik artinya molekul yang tersusun atas 2 atom. Kemudian molekul gas oksigen dituliskan dengan O2. Ini juga disebut sebagai molekul diatomik karena tersusun dari 2 atom yang sejenis. Kemudian molekul belerang ditulis S8. Ini disebut sebagai molekul poliatomik. Nah, baik molekul gas nitrogen, molekul gas oksigen maupun molekul belerang, ketiganya merupakan contoh dari molekul unsur. Kenapa? Karena tersusun dari atom-atom yang sejenis atau sama. Nah, bagaimana dengan molekul senyawa? Betul, teman-teman. Molekul senyawa adalah molekul yang terbentuk dari atom-atom yang berbeda jenis.
Contohnya adalah molekul amonia yang ditulis dengan NH3. Kemudian ada molekul asam klorida ditulis dengan HCl. Kemudian ada molekul air ditulis dengan H2O. Cukup jelas teman-teman? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang ion. Nah, ion itu adalah atom yang bermuatan. Seperti yang tadi Master sampaikan, bahwa ada atom-atom yang bermuatan, baik muatan positif maupun muatan negatif. Teman-teman perlu diingat bahwa atom menjadi bermuatan karena ada elektron yang berpindah. Jadi, yang berpindah dalam atom itu adalah elektronnya. Kenapa? Seperti yang tadi disampaikan tentang massa. Di elektron mempunyai massa yang lebih ringan daripada inti atom. Sehingga elektronlah yang mudah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang perlu diingat di sini adalah elektron yang menyebabkan atom itu bermuatan. Kenapa? Karena elektronnya berpindah. Berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Baik. Ada dua jenis ion atau atom yang bermuatan. Yang pertama adalah anion. Anion adalah ion yang bermuatan negatif. Kenapa atom bisa bermuatan negatif? Karena atom tersebut menangkap elektron, sehingga jumlah elektron pada atom tersebut bertambah. Misalkan atom tersebut mempunyai elektron 2, kemudian dapat tambahan 1 lagi, maka jumlah elektronnya menjadi 3. Karena jumlah elektron berlebih, maka atom tersebut disebut sebagai atom yang bermuatan negatif, atau kita kenal dengan istilah anion. Kemudian yang kedua adalah kation. Kation adalah ion yang bermuatan positif. Atom pada kation adalah atom yang melepaskan elektron ke atom yang lain. Artinya, ketika dia melepaskan elektron, berarti elektron yang ada pada atom tersebut akan berkurang. Sehingga jumlah muatan positifnya lebih besar daripada jumlah muatan negatif yang ada pada atom tersebut. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa umumnya atom terdiri dari muatan positif dan negatif dengan jumlah yang sama. Jadi ketika dia kelebihan elektron, maka dia akan menjadi atom yang bermuatan negatif. Begitu juga ketika dia melepaskan elektron, maka dia akan menjadi atom yang bermuatan positif. Berikut cara penulisan notasi atom untuk ion. Yang pertama adalah X, sama seperti sebelumnya. X adalah lambang atom, kemudian A adalah nomor massa, kemudian Z adalah nomor atom, dan ditambah di sini dengan C, jumlah muatan. Nanti jika teman-teman menjumpai bahwa nilai C-nya positif, itu artinya atom tersebut melepas elektron. Sedangkan jika nanti teman-teman mendapatkan nilai C yang bagian kanan atas itu bernilai negatif, maka artinya dia menerima elektron. Contohnya adalah sebagai berikut. Jika atom bromin menangkap satu elektron, maka dia akan menjadi ion bromida dan bermuatan negatif 1. Contoh anion yang lain, jika atom sulfur menangkap 2 elektron, maka akan terbentuk ion sulfur bermuatan 2 negatif, atau dituliskan S2-. Kemudian contoh kation. Contohnya di sini adalah atom kalium. Jika atom kalium melepas 1 elektron, maka atom tersebut akan menjadi K+. Pun demikian dengan atom Ca atau atom kalsium. Bernilai Ca2+ dikarenakan dia melepas 2 elektron. Baik, sampai sini mudah-mudahan paham ya teman-teman. Kita lanjut ke tips menghitung jumlah proton, elektron, dan neutron. Nah teman-teman, cara untuk menghitung jumlah proton, elektron, dan neutron, Master akan sampaikan cara yang memudahkan teman-teman dalam menghitung jumlah proton, elektron, neutron pada suatu atom. Baik itu atom yang tidak bermuatan atau atom yang bermuatan. Yang pertama, teman-teman harus memperhatikan nomor atom terlebih dahulu. Nomor atom yang perlu teman-teman ketahui pasti adalah sama dengan jumlah protonnya. Di nomor atom yang tertulis pada notasi atom itu berarti adalah jumlah protonnya. Kemudian yang kedua, teman-teman menentukan jumlah neutron. Jumlah neutron itu adalah nomor massa dikurang dengan nomor atom.
Jadi teman-teman cukup mengurangkan antara nomor massa dan nomor atom, maka teman-teman akan mendapatkan jumlah neutron. Kemudian yang ketiga, menentukan jumlah elektron. Nah, cara menentukan jumlah elektron, teman-teman pertama melihat atom tersebut netral atau tidak bermuatan atau atom yang bermuatan. Jika atom tersebut netral, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kemudian, jika atom tersebut bermuatan positif, perhatikan teman-teman, maka di sini menunjukkan atom kehilangan elektron. Maka, jumlah elektron pada atom yang bermuatan positif adalah jumlah proton dikurang dengan muatannya. Kemudian yang ketiga, jika atom tersebut bermuatan negatif, ingat teman-teman bermuatan negatif, maka atom tersebut mendapatkan elektron. Untuk menghitung jumlah elektronnya, karena dia mendapatkan berarti jumlah elektron pada atom tersebut bertambah, yaitu jumlah proton ditambah dengan muatan yang ada. Baik, untuk memudahkan, Master akan memberikan latihan soal berikut. Nah, soal yang pertama, tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dari atom atau ion berikut. Yang pertama adalah Be. Baik, kita akan bahas teman-teman. Sesuai dengan tips yang tadi, pertama kita menentukan jumlah proton terlebih dahulu. Jumlah proton sama dengan nomor atom. Kita lihat di sini nomor atomnya adalah 4, maka jumlah protonnya adalah 4, teman-teman. Nah, berikutnya, kita menentukan jumlah neutron. Jumlah neutron adalah nomor massa dikurang dengan nomor atom. Nomor massa di sini adalah 9, dikurang dengan nomor atom 4. 9 dikurang 4 adalah 5. Berarti jumlah neutron yang ada pada atom Be adalah 5. Kemudian jumlah elektron. Perhatikan di sini, karena atom ini tidak bermuatan, maka jumlah elektron sama dengan jumlah protonnya, yaitu sama dengan 4. Nah, teman-teman, kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini ada atom Cs atau cesium, jumlah proton dari atom ini adalah 55, yaitu sama dengan nomor atom dari atom tersebut. Kemudian, jumlah neutronnya adalah pengurangan antara nomor massa 133 dikurang dengan nomor atom 55, yaitu 78. Kemudian, jumlah elektron. Karena atom ini adalah atom yang netral, maka jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton, yaitu 55. Baik, yang kedua juga sama, menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dari atom atau ion berikut. Nah, pertama, ini ada atom Mg2+. Dari sini kita bisa melihat bahwa atom ini adalah atom yang bermuatan positif. Kemudian kita menentukan jumlah protonnya. Jumlah proton itu sama dengan nomor atom. Walaupun dia bermuatan positif, negatif, atau netral, selalu jumlah proton sama dengan nomor atom. Kemudian, jumlah neutron. Jumlah neutron itu juga tidak terpengaruh dari muatannya, karena jumlah neutron mempunyai rumus nomor massa dikurang dengan nomor atom. Berarti di sini, nomor massanya 24 dikurang dengan nomor atomnya adalah 12. 24 dikurang 12 adalah 12, teman-teman. Nah, sekarang kita menghitung jumlah elektron. Nah, teman-teman masih ingat tips yang tadi? Jika muatannya positif, artinya elektron pada atom tersebut dilepas. Dilepas berapa? Dilepas sejumlah muatan yang ditampilkan di atom tersebut. Di atom Mg atau magnesium ini, yang dilepas adalah 2 elektron. Artinya, jumlah elektron pada atom ini adalah jumlah proton 12 dikurang dengan jumlah elektron yang dilepas, atau 2. Maka, jumlah elektronnya adalah 12 dikurang 2, yaitu sama dengan 10, teman-teman. Sampai sini paham? Kita akan berikan satu contoh lagi. Di sini ada atom kalium plus 1. Kita menghitung jumlah protonnya. Mudah, teman-teman. Cukup melihat nomor atomnya sama dengan 19. Kemudian, jumlah neutronnya adalah nomor massa dikurang dengan nomor atom. Di sini ketemunya 20. Dan
jumlah elektron adalah, karena dia bermuatan positif, maka jumlah elektron adalah jumlah proton 19 dikurang dengan jumlah elektron yang dilepaskan. Di sini tertulis plus 1, artinya 1 elektron yang dilepas. Berarti 19 dikurang dengan 1. Sama dengan 18. Jadi jumlah elektron pada atom kalium plus 1 adalah 18 elektron. Kita lanjut ke soal ketiga. Soalnya sama dengan soal pertama dan kedua. Kita lihat di sini atom dengan muatan negatif. Ingat teman-teman, muatan negatif artinya dia mendapatkan atau menangkap elektron. Karena di sini muatannya minus, artinya minus 1, berarti dia mendapatkan 1 elektron. Nah, kita hitung jumlah protonnya terlebih dahulu. Jumlah protonnya sama dengan nomor atom, yaitu 9. Kemudian jumlah neutronnya adalah 19 kurang 9, sama dengan 10. Kemudian jumlah elektronnya, karena dia mendapatkan 1 tambahan elektron, maka jumlah elektronnya bertambah 1, yaitu jumlah protonnya 9 ditambah dengan 1, sama dengan 10. Kita lanjut ke contoh yang terakhir, yaitu di sini ada atom P dengan jumlah muatan negatif 3. Artinya apa? Artinya dia menangkap 3 elektron. Nah, kita hitung jumlah proton terlebih dahulu. Jumlah proton sama dengan nomor atomnya, yaitu 15. Kemudian jumlah neutronnya adalah nomor massa dikurang dengan nomor atom, yaitu 16. Dan jumlah elektronnya, karena dia mendapatkan 3 elektron, maka jumlah elektron totalnya adalah 15 ditambah dengan 3, yaitu 18. Nah,